南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。阿弥陀佛. Ya, selamat bergabung kembali setelah liburan ya. Orang Jakarta pada kemana? Orang Jakarta pada ke Bandung, orang Bandung pada kemana? Iya. Ya demikianlah kita lanjutkan perjalanan. Ya kemarin baru pulang dari Surabaya. Ya, jadi di sana mudah-mudinya Buddhis mulai mau mengundang kita untuk belajar seperti apa sih Pakwancai atau Astasila di dalam Mahayana. Ya, untuk pertama kalinya. Nah, sebenarnya semua kalau dijalanin pasti bilangnya susah, tapi setelah dilewati pasti mereka akan merasakan manfaat ya. Bagaimana ternyata Mahayana itu penuh disiplin. Karena kalau kita setiap kali besok upasata, ceit atau capgo, pasti akan membaca cie ting chen xiang. Cie adalah sila, ting adalah samadhi ya. Jadi dengan adanya sila kita memiliki pegangan, kita memiliki satu kekuatan, dan kita memiliki satu tuntunan. Dan samadhi bukan hanya dalam keadaan kita duduk diam, tetapi samadhi itu dalam setiap kesempatan. Saat mendengarkan ceramah kita juga masuk ke dalam arus samadhi. Saat nianfo, baca sutra maupun duduk atau mengendarai mobil atau makan atau masak, itu semuanya ada samadhi, yaitu yang berkesadaran ya. Tolong yang kita miliki kesadaran dalam diri kita ini perlu kita kembangkan. Kadang-kadang kita perlu dituntut untuk lebih keras, pelatihan yang keras untuk menaklukkan pikiran kita. Pikiran yang kayak monyet liar, berkembara ke sini ke sana, pikiran yang tidak bisa diam, pikiran yang penuh dengan halu, pikiran yang tidak bisa membuat kita nyaman. Nah inilah yang disebut dengan pikiran-pikiran yang penuh dengan kekotoran batin. Saat kita tidak bisa tenang, maka semuanya akan terasa tidak nyaman. Barusan ada yang bilang dia terkena hiperaktif dari kecil. Tapi sekarang sudah besar, dan ketika sudah besar tidak bisa fokus. Apa yang dimaksud dengan fokus? Apa yang dimaksud dengan pikiran-pikiran yang berkelana? Orang yang hiperaktif adalah mereka yang memiliki ketidaknyamanan ketika dia diam. Nah, orang yang seperti ini disuruh meditasi malah tidak akan mampu meditasi. Tapi karena pikirannya terus mengembara dan terus-terusan berkelana secara cepat, tidak bisa fokus. Nah makanya itulah Sang Buddha katakan meditasi atau samadhi membantu kita untuk tenang. Ketika pikiran kita tenang, kita baru akan terlatih untuk melihat betapa cepatnya pikiran kita bekerja. Sekarang lagi diam, tapi tiba-tiba mencelok ke rumah, mencelok ke toko, mencelok ke kantor. Sekarang lagi di wihara, tapi udah kepengennya makan kue tiaw, gitu kan? Nah, ini adalah pikiran yang loncat-loncat sangat amat cepat. Maka itu perlu dikekang, perlu diberikan pelatihan. Pelatihan tidak ngobrol, tidak berbicara, pelatihan duduk diam, pelatihan chanhui, bertobat, terus juga kebaktian, sehingga waktu itu berjalan sangat cepat sekali. Saat kita sibuk, kita lupa dengan yang lain-lain. Saat kita tidak memegang handphone, kita juga tidak pusing dengan kondisi di luar, tapi kita udah pusing mendengarkan suara hati sendiri. Saat kita diam, ternyata suara hati kita itu bawel banget, berisik banget. Nah, pelatihan diri inilah bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Tetapi kalau dalam Mahayana, kalau mau melatih Astasila harus di wihara 1 hari 1 malam dan harus meminta pelatihan pada guru, pada biku gitu untuk diberikan Astasila. Nah, besok kita
cap go apa cet ya besok? Cap go ya. Iya, berarti kalau mereka lebaran besok nih cap gome ya. Tahun baru cap gome. Ya, jadi besok adalah terang bulan. Banyak umat mulai malam ini melatih juga astasila. Besok juga latihan astasila gitu ya. Nah, kita besok apa mau latihan meditasi? Mau apa enggak? Ya, nggak tahu, nggak ada yang jawab, berarti enggak. Nah, jadi kalau kita melatih diri di setiap pelatihan bulan upawasata, itu karma baiknya juga agak berbeda dengan hari biasa. Kenapa? Karena pelatihan diri si Cait dan Capgo itu biasanya akan memperoleh manfaat yang berlebih. Kenapa? Energi semesta mendukung. Raja Dewa Sakra setiap saat memang mengontrol dunia ini, tetapi pada saat Cait Capgo lebih spesial lagi. Siapa nih yang paling baik berbuat baik? Nah, para dewa akan mengontrol keadaan di sini. Karena kita lihat kelenteng setiap kali malam Cait, malam Capgo penuh, rame, ya kan? Kenapa? Karena semua orang tahu bulan gelap dan bulan terang adalah waktu yang pas untuk sembahyang. Termasuk kita sembahyang leluhur di rumah, tuang teh juga Cait Capgo atau malam Cait malam Capgo. Nah, sehingga satu bulan minimal 2 kali kita pergi ke tempat ibadah. Nah, kalau kita umat Buddha Cait Capgo selalu ada persembahan pagi hari jam 10 atau sebelum jam 11, yaitu sangkung. Sangkung itu mempersembahkan makanan. Jadi kita biasanya kungcai kepada seluruh penjuru, dari leluhur, dari mereka makhluk-makhluk yang membutuhkan makanan, yang kelaparan. Jadi sebetulnya pagi-pagi kalau emang nggak ngapa-ngapain, pergilah ke wihara sehingga kita bisa mempersembahkan sangkung atau kungcai. Nah, terus malam hari kita ada kebaktian. Biasa di sini kita akan berbuat kebaikan, mengulang baca sutra sama seperti kebaktian hari ini gitu ya. Nah, ini adalah hal spesial. Halnya kalau kita tambah dengan samadhi atau meditasi. Kemarin itu Amaroma Hidayat Cait ya. Ya kan? Nah, ini Capgonya mau apa enggak? Nanti minta Bu Eko yang ngajar juga bisa. Saya ngajar juga bisa, ya tergantung. Tapi kalau nggak ada peminatnya ya nggak jadi. Nah, besok adalah bulan purnama. Kenapa? Purnama itu selalu identik dengan puisi-puisi yang terkenal di zaman dinasti Tang. Kalau kita baca puisi-puisi zaman dinasti Tang, pasti selalu berhubungan dengan bulan purnama. Karena dulu nggak ada listrik, tidak ada lampu, sehingga orang ketika bulan purnama terang sekali di luar. Nggak ada lampu jalanan, gelap gulita, tapi ketika purnama bisa terang. Kalau ada jendela bisa masuk ke dalam rumah, rumah lebih terang. Nah, sehingga mereka lebih sukacita, bahagia pada saat purnama, nggak perlu nyalain tienteng atau lampu atau obor gitu. Jadi sukacita dalam purnama. Sehingga setiap purnama diibaratkan para dewa juga sedang bersukacita. Dan para dewa akan melihat siapa manusia di dunia ini yang berbuat baik, gitu kan. Nah, dalam puisi-puisi kuno, purnama juga dihubungkan dengan wajah yang bulat. Dan lihat wanita yang cantik, wajahnya bulat seperti bulan. Ya, berarti gendut. Ya kan? Karena puisi itu dibuat di zaman dinasti Tang. Dinasti Tang semuanya face-nya bulat-bulat. Yuanman badannya juga man-man gitu, penuh dengan bulat, sempurna. Karena yang dibilang fengfu atau sukses atau makmur adalah yang gemuk-gemuk. Nah, tapi setelah dinasti berganti, yang namanya cantik itu imiao, tiao katanya, kayak kue tiao, kurus semampai gitu kan. Nah, ini adalah perubahan tentang kecantikan. Ada pada saat dinasti yang kapan bahwa terakhir kayak dinasti terakhir, bahwa wanita yang cantik kakinya kecil gitu sampai diikat. Nah, ini definisi tentang kecantikan. Tetapi kecantikan batin, kecantikan hati, kecantikan jiwa, ini seperti purnama yang sangat terang. Maka orang yang baik
yang hatinya baik, yang hatinya cantik, katanya dia wajahnya akan berseri-seri seperti bulan purnama. Terus kalau kita lihat lagi yang lebih terang dari bulan, ya matahari. Tetapi matahari semakin terang, dia semakin panas, ya. Nah, tapi ada cahaya yang sangat terang tetapi tidak panas, yaitu cahaya para bodhisattva dan cahaya Buddha. Sehingga ketika kita memancarkan cahaya yang terang kepada semua orang, itu cahaya hati kita atau cahaya batin. Ketika orang punya aura yang bagus, karena dia sering tenang, meditasi, damai, rencing, tanpa disadari muka kita pun akan berubah menjadi lebih bagus. Banyak guru-guru besar, tapi kalau saya kok geradakan, tidak kerawat kali ya. Nah kalau yang lain guru-guru besar mukanya halus banget gitu ya. Kayak contoh Masa Haital ya, atau suhu-suhu besar mukanya mulus-mulus semua gitu. Di sini juga kayak kita lihat Akung ya, Kungkung. Nah itu juga udah tua tapi halus, lembut gitu. Kenapa? Ya karena mereka melatih vegetarian dari kecil. Mereka sudah terbiasa di dalam monastik, sehingga tidak makan daging. Ketika energi ini positif ditambah dengan hati yang penuh sukacita, bahagia dan segala macam, maka akan kelihatan cahayanya. Beda orang yang udah suntuk, udah pucat, udah banyak masalah, hidupnya juga udah nggak tentu. Ini juga kadang-kadang lucu. Udah mukanya tidak simetris, udah kadang-kadang tidak bagus, gelap auranya. Disuruh kebaktian nggak mau, disuruh banyak perbuatan baik nggak bisa, katanya saya orang susah. Padahal justru karena kamu susah, kamu harus berbuat 10 kali lagi daripada orang biasa. Bukan dalam hal mengeluarkan dana uang karena kamu tidak punya uang, tapi kamu harus lebih giat melatih paramita. Nah itu apa saja yang bisa dilatih tanpa uang? Kita bisa melatih tenaga, meditasi, niancing, atau sungcing, atau baca parita, atau baca doa lebih kuat lagi. Makanya banyak yang kalau kita lihat mereka yang udah mentok baru menjalankan ibadah puasa, terus kemudian doa tengah malam. Kenapa? Karena harus ada effort yang dikeluarkan lebih daripada orang biasa. Nah, tapi kalau umat Buddha ya pada males. Padahal kita lihat hoki itu apa sih yang namanya hoki? Orang bilang dia hokinya gede. Kenapa dia hokinya gede? Fu itu apa sih kalau kita lihat fu chi itu adalah energi. Energi yang positif yang bisa membangun kelancaran dalam berusaha atau rezeki. Mengapa bisa dia punya rezeki? Murah senyum itu juga mendatangkan hoki. Kok murah senyum bisa datangin hoki? Ya karena orang yang senyumnya enak, dia kerja apapun dimanapun banyak yang suka sama dia. Contoh nyata, ada orang usaha jualan atau apa ya, yang sulit di jalanan atau di mana. Tapi kalau kita lihat mukanya bagus, ramah, tata bicaranya, kita jadi terpancing nggak? Terpancing. Anda jaga toko, mukanya bagus, mukanya ramah, senyum, langganan seneng nggak? Senang. Terus Anda jadi kondektur atau Anda jadi supir, Anda jadi kerja dimanapun lah, selama kita ramah sama orang, baik sama orang, senyum, orang senang nggak? Senang. Contoh, kalau kita dilayani oleh waiters yang ramah, ajak ngomong kita baik, kita rela nggak kasih tipnya? Kamguan, ya kan? Nah, demikian. Kadang-kadang sopir sopir taksi atau apa online gitu ya. Kadang-kadang kalau dia ramah sama kita ajak ngomong juga nyambung enak, kita mau loh lebihin buat mereka, betul ya. Tapi kalau ada jutek, didiemin, gak nyaman perjalanannya, apalagi selama perjalanan bersungut-sungut, kita udah malas kasih tip. Itu kuncinya. Jadi smile, senyum, itu udah memberikan hoki, udah memberikan rezeki, udah melancarkan. Jadi siapa bilang senyum aja tidak bisa menolong, merubah energi kehidupan kita? Bisa. Terus kedua, kita mau ringan tangan bukan pukulin orang, tampar orang, tapi ringan tangan ini mau membantu orang.
Saat kita terkenal, tidak diminta bantu orang dengan spontan. Contoh, ada nenek-nenek di jalan, kayaknya bawaannya berat. Anda satu jalan, sini, mak, ama, atau nek, saya bantuin. Ada orang ketakutan sih, makin dibantu ntar bawa kabur lagi kan. Nah, tapi kalau kita tenang, nenek jangan takut, pegangan dua tangan juga boleh ditenteng. Yang penting kita ringan mau membantu orang. Tanpa disengaja, pada saat kita membutuhkan bantuan, orang ada aja bantu kita. Percaya nggak percaya? Itu hukumnya sudah demikian. Itu namanya hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Kita berbuat baik, orang juga baik sama kita. Kita senyum sama orang, orang akan senyum sama kita. Nah, benda lagi yang lebih besar lagi adalah kita mengeluarkan tenaga untuk bersih-bersih wihara. Ini wihara punya siapa sih? Bukan punya suhu, bukan juga punya yayasan, tapi punya umat Buddha. Anda boleh menggunakan wihara ini, tetapi minimal setelah menggunakan kembalikan lagi pada tempatnya, gitu kan? Ini membantu kelancaran. Ada orang yang menyiapkan, ada orang juga yang membersihkan. Kalau kita bantu, setidaknya kita juga akan terbantu. Membersihkan wihara bisa datang, saya mau bantu-bantu bersihin apa yang bisa dibersihkan. Kayak kemarin habis pemberkatan, tiba-tiba ada satu orang, saya bisa bantu apa? Apa kamu ngecat atau mau apa? Kayaknya baru dicat. Oh ya udah, itu saya lihat stupa, boleh nggak dibenerin? Saya bantu cat. Oh boleh, silakan. Akhirnya dibenerin, ya kan? Lebih bagus. Kenapa? Dia merasa usahanya kurang, ada aja masalah. Tapi ketika dia berpikir, kenapa saya begini? Mungkin dulu saya menghambat orang. Coba saya ingin melancarkan. Saya ingin rela membantu apa yang bisa saya bantu untuk tempat ibadah. Karena siapa yang berdana ke tempat ibadah, atau kepentingan umum, membuat jalan, terus kemudian jembatan, membangun sekolah, itu karmanya luar biasa. Kenapa? Bukan digunakan untuk kita pribadi. Ketika kita berdana sesuatu yang bukan untuk kita pribadi, itu akan memperoleh lapangan jasa karena orang menggunakan itu untuk kepentingan orang banyak. Nah, sehingga pahalanya luar biasa daripada untuk kepentingan kita sendiri. Kita bangun rumah gede banget, tapi untuk dipakai sendiri, untuk cuma menikmati sendiri, sama bangun tempat yang bisa dipakai bersama. Terutama sekolahan ya yang kita butuhkan sih sebetulnya. Nah, orang bisa sekolah di situ, orang juga bisa beribadah di situ, bisa berteduh di situ. Nah, akhirnya ada buka lapangan pekerjaan. Inilah yang namanya kebaikan yang untuk umum. Dan kebaktian yang untuk umum ini akan memperoleh kebahagiaan yang luar biasa. Karena bahagia itu bukan cukup untuk kita rasakan sendiri, tapi ketika di-share bersama orang banyak, maka bahagianya banyak. Contoh, Sunung Siu pulang dari Surabaya bawa oleh-oleh tuh banyak kue, roti, ya kan? Nah, Anda ngeliatnya, wah ini dari sini, happy nggak? Nah, kalau nggak kebagian, pokoknya dibagi rata, bisa kebagian semua. Banyak orang ada makanan, oh dia harus makan dulu banyak-banyak, padahal di belakang masih banyak orang. Nah, tapi makan dulu bagi rata, kalau ada lebih baru kita nambah begitu. Itu namanya mengutamakan orang lain. Atau lebih baik saya lapar, orang lain kenyang dulu. Nah, bisa begitu. Ini adalah perbuatan yang kecil tapi manfaatnya besar. Anda daripada mengubah operasi plastik, buang tai lalat misalnya gitu ya, atau suntik sini suntik situ biar kelihatan bentuknya bulat gitu. Nah, percuma. Pengen hidungnya gede kayak Sunung Siu katanya. Kalau hidungnya gede, hokinya juga gede katanya. Terus disuntik sini suntik situ, benar gede tapi gedenya bengkak gitu kan. Nah, Anda tekadkan, semoga kelahiran ini saya mengalami kekurangan, tapi dengan kebaikan yang lain yang saya miliki, kelebihan yang lain yang saya miliki, saya bisa berbuat untuk kepentingan orang banyak. Ada orang yang kakinya diamputasi, sekarang ada proyek untuk membuat kaki palsu. Anda ikut berdana untuk kaki palsu. Nah, setidaknya membuat orang yang tidak bisa berjalan menjadi berjalan. Zaman sekarang nggak ada miracle keajaiban yang lumpuh kemudian Anda langsung bisa berjalan, kakinya udah dipotong, gimana mau bisa berjalan? Nah, tapi kalau dengan adanya kaki palsu dia punya harapan untuk jalan.
atau setidaknya kita berdana kursi roda. Maka dana seperti ini melancarkan orang yang tidak bisa jalan menjadi bisa jalan, atau tidak bisa bergerak menjadi bisa bergerak dengan kursi roda atau apapun. Maka ekonomi kita yang tadinya macet juga bergerak juga enggak, karena prinsipnya moving itu bergerak. Dari tadinya nggak lancar jadi lancar. Anda lihat selokan, ada got mampet karena sampahnya banyak. Anda ajak orang atau keluarga atau siapa kerja bakti, angkat semua sampah-sampahnya. Akhirnya gotnya berjalan lancar, tidak banjir. Akhirnya hal seperti itu membuat sesuatu yang tersumbat menjadi lancar. Hidup kita juga akan dilancarkan. Itu prinsip hidup. Tapi banyak orang nggak percaya. Nah, Buddha dulu melihat Rahula terjebak gitu kan, untuk kelahirannya agak lama. Nah, kenapa? Dulu pernah menutup sarang tikus. Nah, begitu. Kalau di Mahayana kelahiran Rahula tidak mudah, dia harus melewati kesulitan. Tapi kalau di versi yang lain lancar-lancar aja. Kenapa? Rahula pernah menutup sarang tikus sehingga tikus tidak bisa keluar selama 10 hari. Nah, jadi di sini kita bisa melihat melancarkan sesuatu pada orang lain, kita juga ternyata diberi kelancaran. Ada orang kesulitan apa? Kita dengarkan kesulitannya, maka kita akan bahagia. Satu hal yang paling penting adalah dalam hidup ini, ketika kita memiliki kepercayaan diri dan keyakinan diri, semua bisa berubah. Waktu dulu kita minderan. Ketika Anda minder, Anda malu keluar, Anda takut ngomong, Anda tidak berani untuk mengungkapkan isi hati, Anda hanya merasa saya nggak bisa apa-apa. Ketika kita mengatakan diri kita tidak bisa apa-apa, masuk ke dalam alam bawah sadar, diulang-ulang sampai 30 kali, saya nggak bisa apa-apa, saya bodoh. 30 kali diulang-ulang, maka Anda akan menjadi kenyataannya seperti itu. Sampai tua pun Anda tidak akan bisa apa-apa. Sampai tua pun Anda akan bodoh karena merasa saya mah bodoh. Jadi konsep mindset, ide pertama itu yang dikatakan oleh Buddha, cetana itulah yang kunamakan karma. Karma adalah perbuatan, baik atau buruk ditentukan oleh pikiran atau cetana atau kehendak atau niat. Jadi kalau niat Anda baik, pikirannya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, maka benar pula cita-citanya. Itu dikatakan oleh Buddha jelas. Jadi pikiran ini adalah mindset, cara berpikir, cara melihat, cara pandang. Kalau mindset kita udah saya kecil, selamanya kita akan kecil. Saya bodoh, selamanya saya bodoh. Dan kalau saya mau belajar, ada keinginan untuk belajar, saya sedang belajar, saya telah belajar, ada proses. Dan ketika orang selesai belajar, bukan berhenti sampai di situ. Pelajaran tidak pernah akan berhenti. Tadinya saya malu untuk bicara, saya sedang belajar bicara di depan umum atau dengan orang-orang, melatih komunikasi. Saya sudah belajar untuk berbicara, saya mempraktekkan untuk berbicara. Ini adalah proses. Maka Anda akan menjadi bisa bicara. Maka Dhamma Duta, Dhamma singkirkan dulu, duta dulu. Apa yang disebut dengan duta? Perwakilan. Wakil apa? Oh, wakil Dhamma. Dengan mewakili Sang Buddha membabarkan Dharma. Berarti saya mencoba sharing dulu sebelum bisa ceramah. Sharing pengalaman hidup. Ya, ini ada 2 orang master di sini. Mau tambah 1 lagi master muda, 1 lagi calon. Jadi Anda mau belajar. Saya punya keinginan, saya punya niat, saya punya tekad untuk mencoba. Coba dulu. Jam terbang memang menentukan. Saya ngomong kayak gini, udah jam terbangnya berapa lama? Dari SMP saya mencoba belajar, jadi MC dulu, terus kemudian ngobrol-ngobrol, belajar, ikut seminar, melatih diri. SMA udah jadi guru SMP. Kuliah ngajar SMA, jadi pembicara. Udah mulai dari kecil dimulai. Ya udah nggak heran lagi, ngomong itu udah lancar. Tapi
kalau seminar besar tetap grogi. Kemarin di Surabaya juga grogi sampai demam gitu kan, demam panggung gitu kan. Apalagi kalau kita talk show bareng sama guru-guru besar, kemarin sama guru saya. Jadi kayaknya aduh jiper gitu. Nah ini pun udah ada jam terbang masih ada aja halangan. Tapi kalau sudah dijalanin lancar gitu kan. Jadi yang penting kefukunan. Apa itu kefukunan? Hadapi masalahmu. Kamu punya masalah jangan diam. Kalau kita punya masalah diam, selesai. Tapi kalau kita punya masalah, saya mau mencoba menghadapinya, mau belajar, mau bertemu dengan orang-orang hebat, maka Anda bisa hebat. Tapi kalau ada orang bagus, Anda malah menjauh. Ada orang yang pintar, Anda sirikin. Ada orang yang jago, Anda iri hati. Ya itu nggak bakal berkembang. Maka semua orang adalah guru kita. Saat semua orang guru kita, maka kebaikan kita bertambah, keberanian diri bertambah, potensi diri bertambah, kemajuan Anda pasti maju jalan terus ke depan. Lalu kemudian hoki Anda akan berubah, rezeki juga akan berubah. Saya lihat pekerjaan yang paling mudah loh, ngomong doang. Pendeta sekali ngomong banyak, motivator sekali ngomong menghasilkan. Kalau suhu sekali ngomong mitofo doang, ya, no problem. Jasa kebajikannya yang kita lakukan kalau ada dari 10.000 orang, banyak tuh ya 10.000 ya. Ada 5 orang yang berhasil, luar biasa. Dari 10 orang ada 1 orang yang berhasil, luar biasa. Karena motivasi yang kita berikan, ada yang berubah, ada yang menerima, ada yang tercerahkan. Anda sudah punya kebaikan di situ. Mau membuat tubuh kita menjadi sempurna. Apakah gemuk itu simbol sempurna? Zaman dinasti Tang, iya. Feng Fu katanya. Jadi hokinya besar. Apalagi kalau ininya lebar, telinganya lebar, hidungnya besar, mukanya bulat. Aduh, itu idaman para mertua katanya. Katanya begitu. Tapi zaman sekarang yang gemuk-gemuk malah penyakitan katanya, nanti udah pusing ini pusing itu, malah biaya buat berobat lebih mahal gitu kan. Ya zaman berubah terus. Tetapi kalau hatinya yang besar, punya kebesaran hati, lapang dada, bisa menerima setiap kondisi. Saat kita lagi senang, kita bahagia. Saat kita lagi sedih, jangan terlampau sedih. Kita bisa mulai belajar. Kalau saya salah, akui kesalahan. Banyak orang yang susah mengakui kesalahan. Kalau kita berbuat salah, ya pasti kita salah. Maafkan dirimu sendiri. Jangan udah kita salah, nyalahin diri sendiri, akhirnya jadi down, depresi mungkin, jadi minder, takut. Maafkan dirimu sendiri. Kalau orang lain yang salah, maafkan orang lain. Nah ternyata memaafkan inilah yang berat. Dan paling berat dari memaafkan adalah minta maaf. Nah, tetangga kita, saudara kita baru habis lebaran, pasti dikatakan mohon maaf lahir dan batin. Kalau cuma ngomong doang mohon maaf, ya nggak jadi fitrah dia. Nah, kalau pakai hati saya sudah menaklukkan ego saya selama bulan puasa, saya menjadi lebih damai, lebih tenang. Terus saya minta maaf semua kesalahan saya pada orang-orang yang pernah saya sakiti. Terus kemudian saya juga maafkan juga orang lain. Disinilah kebesaran jiwa itu muncul. Itulah bodhicitta. Umat Buddha udah tahu bodhicitta itu baru berkembang kalau Anda punya compassion, cinta kasih dan ulas asih. Cinta kasih dan ulas asih itu mutlak dengan kesadaran. Anda sadar, Anda mau mengalahkan ego kita. Saat ini terjadi, kita menjadi lebih lapang. Tapi kalau Anda masih merasa punya musuh, masih merasa dimusuhin, hidup kita tidak akan damai. Apalagi kalau sampai jadi dendam. Terutama yang bakal jadi musuh kita bukan orang jauh, tetapi orang terdekat. Kadang-kadang adalah orang sendiri. Dengan menyadari orang sendiri sebagai musuh kita, itu ternyata teman sendiri jadi musuh. Ternyata saudara sendiri jadi musuh. Nah ini adalah tidak nyaman. Kenapa?
Kalau saudara Anda jadi musuh, apalagi saudara sekandung. Coba bayangin yang jadi anak mau berteman biasa berhubungan sama sepupunya, kayak jadi janggal nggak? Nggak enak. Anda sudah menghambat hubungan dengan anak Anda sendiri. Anak Anda tadinya berteman bersahabat baik dengan sepupunya, karena Anda musuhan dengan saudara Anda, akhirnya mereka juga nggak nyaman, nambah musuh malah. Demikian. Kalau musuh Anda adalah teman Anda atau sahabat Anda, coba bayangin, waktu dulu Anda susah, siapa yang bangun? Siapa yang ngebangunin Anda? Siapa yang nemenin Anda? Siapa yang bersama Anda? Masih jalan bersama-sama. Sahabat, tiba-tiba salah paham, mungkin karena utang piutang atau karena salah pengertian, kita menjadi jauh dan bermusuhan. Sampai selamanya kita tidak mau ketemu, tidak mau ngobrol. Padahal dulu dia adalah yang terdekat dengan Anda. Demikian juga dengan pacar, kalau udah putus gitu kan. Wah, dulu waktu bersama-sama happy, begitu putus musuhan. Demikian juga dengan suami istri ketika sudah bercerai. Buat istri dan suami ada mantan istri dan mantan suami. Tapi ke anak nggak ada mantan anak dan mantan orang tua. Jadi bagaimana kalau anak yang melihat orang tuanya bermusuhan? Ini papaku, itu mamaku, itu orang tuaku. Tapi kemudian mereka bercerai jadi musuhan. Kalau aku dekat sama papa, nanti mama marah. Kalau aku dekat sama mama, papa nggak setuju. Akhirnya dilema. Ini hal yang contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita mengikuti ego kita, ya udah nggak usah ketemu. Ya kan? Tapi bagaimana dengan lingkungan Anda? Nah, inilah namanya kebesaran hati atau kebesaran jiwa. Ketika kita maju lagi ke depan, saya mau berubah, saya mau belajar, saya mau berubah. Perubahan adalah suatu hal yang wajar, tapi banyak yang takut untuk berubah. Ketika banyak yang takut untuk berubah, Anda akhirnya terjebak. Terjebak dalam apa? Gua ini orangnya memang begini, lu ngapain ngatur-ngatur gue gitu kan? Akhirnya kita jadi apa? Bilang saya tetap di sini, tidak ada yang bisa mengubah saya. Nah, kalau Anda sudah merasa tidak bisa berubah, bagaimana kita mau memiliki hari-hari yang lebih baik? Orang bilang setiap hari adalah hari yang baik. Orang bilang setiap momen adalah momen yang sempurna, momen untuk perbaikan. Tapi kita merasa saya tidak akan berubah, ya selamanya kita tidak bisa berubah. Perubahan itu nyata, perubahan itu ada. Pola pikir kita bisa berubah, bisa. Sikap kita bisa berubah, bisa. Tadinya ada orang nggak bisa senyum, bukannya dia nggak mau senyum, tapi memang dia nggak bisa senyum. Udah kaku, urat-urat sini udah kaku. Padahal dia mau bahagia, dia mau lingkungan dia juga senang. Tapi gimana ya, urat-urat udah kaku, udah susah untuk senyum. Jadi dikatakan orang ini tegang bawaannya. Pengaruh nggak ke lingkungan? Pengaruh. Dia bilang, kenapa ya orang-orang jauhin saya? Kenapa orang jauhin saya? Siapa yang salah? Ternyata ketika kita bercermin, saya juga nggak suka ngelihat diri saya sendiri. Kenapa? Lalu kaku. Nah, kalau kita mulai senyum, mulai ramah, mulai mau nih olahraga ini nih, rahang sama ini pipi ya, dinaikin dikit gitu ya. Berubah ya, lebih enak. Dan ketika Anda senyum, berapa banyak otot-otot di muka Anda yang mulai mengendur. Mengendur bukan berarti dia domble gitu kan. Dan tadinya kaku terus kemudian mulai kenyal gitu kan. Karena kalau kaku terus nanti kayak ibaratnya kue mah udah bantet keras gitu kan. Ini kalau kenyal ya enak kan, empuk-empuk, elastis gitu. Nah, ini adalah latihan. Akhirnya ketika dia bisa senyum, enteng loh. Aduh, kayaknya beban saya ada yang hilang. Benar nggak? Nggak tahu ya. Benar? Nggak tahu. Ya pokoknya kalau suruh ngomong benar juga saya nggak merasa begitu. Nah itu loh lebih bahaya. Kenapa? Saya nggak bisa. Nah, Anda bilang nggak bisa, selamanya nggak bisa, begitu ya.
Jadi latihan untuk menjadi baik itu nggak perlu sekolah, tapi memang ada sekolahannya. Coba contoh, ada satu sekolah yang mengajarkan cara duduk, cara bicara, cara berjalan. Oh itu kan sekolah model Su. Iya, mau jadi model, mau jadi pragawati, mau jadi sekretaris, mau jadi apa, Anda harus punya manner katanya. Anda harus tahu etika, Anda harus tahu bagaimana mempengaruhi orang. Cara, semua ada caranya. Bayar Su, mahal lagi. Ya itulah. Karena untuk merubah segala sesuatu nggak ada yang gratis. Kita diajarkan malah kalian gratis ya. Malah nggak ada yang mau ngikut, bener nggak? Gratisan. Kalau bayar, masa udah sekolah tidak dipraktekkan, bener nggak? Rugi dong. Inilah kadang-kadang orang harus dipaksa dulu. Meditasi gratis, sedikit yang ikut. Meditasi berbayar, apalagi di hotel. Wih, pesertanya hebring-hebring, makin mahal. Makin banyak yang berhasil. Kok bisa? Ternyata alasannya simpel. Kalau gratis, Anda nggak berhasil juga sebodoh amat, free. Kapan-kapan ikut lagi. Kalau berbayar, semakin mahal bayarnya, rugi dong kalau nggak mencapai pencapaian. Jadi Anda berjuang sekuat tenaga, ogah rugi atau bokangguan katanya kalau kita nggak lulus. Jadi kadang-kadang manusia ini lucu. Meditasi Buddhis gratis. Ada meditasi yang berbayar, rame orang ke sana. Kenapa? Sekali Anda sudah bayar, Anda akan sungguh-sungguh. Tapi kalau meditasi Buddhis dikasih bayaran, banyak yang komplain. Suhu matre amat sih. Suhu kok meditasi dijual sih. Padahal mah yang gratisan begitu tidak dihargai. Sama buku gratis, itu di bawah buku gratis nggak ada yang mau. Begitu dijual, apalagi ada tanda tangannya, beda harganya, pada beli. Ilmu yang gratisan dibilangnya murahan, ilmu yang berbayar eksklusif, banyak yang mau ya. Ini sifat manusia, jadi nggak usah saling menyalahkan. Ada orang yang senang berbayar, dia jalanin sungguh-sungguh, dia dapat kebaikannya. Ada orang yang senang apa adanya, dia ikut yang gratis, dapat manfaatnya, dia juga yang memperoleh manfaatnya. Mau bayar atau mau enggak, itu tergantung kerelaan. Karena pada dasarnya ketika Anda sudah rela, sudah ikhlas, jalanin apa aja penuh sukacita. Tapi kalau udah terpaksa, nggak nyaman, udah ngegerutu, maka jalanin apapun tidak akan memperoleh hasil yang sempurna. Demikian juga ketika kita ngajar. Ketika kita mau mengajar seseorang, kita merasa, aduh, ini orang sebenarnya dia bisa berhasil apa enggak ya? Kalau kita udah mikir gitu dulu sebagai guru, ini anak kayaknya bandel banget. Aduh, ini orang kayaknya kurang respect gitu ya. Maka pengajaran Anda tidak pernah akan optimal. Karena Anda lihat ini anak yang pintar, itu anak yang bodoh. Pada saat kenyataan hidup belum tentu sama dengan kenyataan sekolah. Berapa banyak orang yang sekolahnya pintar, hidupnya biasa aja atau jadi pekerja doang. Berapa banyak yang sekolahnya mah banyak merahnya, tapi ternyata dia pengusaha sukses. Jadi hidup sama kenyataan waktu masih kecil tidak sama kadang-kadang. Ini adalah perubahan. Jadi nggak ada jaminan nilai Anda pinter, nilai Anda ranking terus, juara 1, dan kemudian Anda berhasil dalam hidup. Nggak jaminan juga Anda yang kecilnya bandel, gedenya nggak bisa sukses atau jadi orang. Banyak yang jadi pejabat, yang jadi orang pintar, termasuk yang jadi ulama, dulunya sekolahnya bodoh, ada. Ada juga yang memang pintar, dia akan berhasil. Kenapa? Dia mampu mengembangkan kekuatan dirinya, potensi dirinya menjadi sebuah keberhasilan. Ada juga yang karena ditekan, dicari cara supaya dia bisa berhasil. Dulu saya dibully, sekarang saya harus sukses. Ini namanya motivasi dari perubahan. Ketika kita menyadari hidup ini berubah, dan kemudian setelah sukses
ada tambahannya. An ata, jangan melekat, jangan ada aku. Anda udah makin di sini, masih mau mencari lagi di sini. Sedangkan usia sudah tidak lagi muda, perjuangan sudah hampir mentok, masih berharap pengen naik terus. Jadi udah waktunya stop, kita harus merasa puas diri. Yang penting tabungan cukup, anak-anak semua sukses, hari tua Anda terjamin. Ya udah mulai stop dengan hal-hal yang rutinitas. Ganti persiapan menuju kehidupan masa depan. Apa itu masa depannya? Kehidupan selanjutnya. Ganti, kita mulai start untuk memikirkan diri sendiri. Oh, dulu saya banyak berkorban, banyak nyari uang, saya banyak capek, menguras tenaga, menguras pikiran. Sekarang sudah saatnya kita tenang, lebih tenang lagi, lebih banyak perbuatan baiknya, lebih suka nianfo, lebih suka kita duduk, memikirkan orang lain, berbagi sosial, aktivitas. Kalau Anda mampu bagikan sedikit kemampuan Anda, mulai bersosialisasi, mulai memikirkan ke depannya adalah hanya kebaikan kita sendiri dan kebaikan orang lain. Saat Anda berhenti dari hiruk pikuk kehidupan, mulai slow, mulai tenang, mulai prepare, ada cadangan pensiun, Anda jalani masa tua Anda dengan sosial, bukan sosialita yang wow-wowan gitu, tapi dengan sosial. Saya orang bilang kerja sosial makin sial. Ya namanya kerja sosial, tidak dibayar, tidak digaji, makan hati, diomongin orang, dianggap so baik. Ya ini adalah latihan hidup. Ketika kita mampu bertahan, ketika kita mampu berjuang, ketika kita mampu memberikan motivasi pada orang lain. Anda dulunya pengalaman pengusaha sukses, tapi pengalaman Anda cuma untuk Anda dan anak-anak doang. Kadang-kadang anak-anak juga belum tentu mau mendengarkan arahan orang tuanya yang udah sukses. Tapi Anda sharing lah kepada orang-orang yang lain. Oh ada caranya, oh ada perjuangannya, oh ada nikmatnya, oh ada syukurnya, oh ada susahnya, oh ada jatuhnya. Sehingga orang lain merasa terayomi. Oh ini orang gak sombong ya, mau berbagi ilmu ya. Nah itu di saat Anda pensiun, Anda malah menjadi cahaya bagi orang-orang yang lain. Saat orang-orang lain yang pensiun itu udah makin redup, tapi Anda lebih bercahaya. Kenapa? Pikirannya bukan hanya untuk mikirin kapan gue mati, kapan gue mati, kapan gue mati. Jika Anda pensiun, malah Anda saya terus hidup, saya terus hidup, saya terus hidup sampai saya mati, saya akan hidup kembali kok. Dan Anda akan terus hidup. Kalau saya mati, udah mati, udahlah, habislah saya, habis jatuh kita ke alam bawah. Jadi setan, masuk neraka. Kenapa? Coba kalau dikasih timbangan akan baik dan buruk, banyakan baiknya apa banyakan buruknya? Jadi saya kasih nih timbangan, Anda timbang sendiri deh, perbuatan Anda dari kecil sampai sekarang, banyakan baiknya atau banyakan buruknya? Nggak ada yang berani nimbang, udah pasti. Iya nggak? Benar nggak? Apalagi kalau ditakut-takutin. Kalau timbangan Anda makin banyak buruknya, udah pasti nggak ada harapan masuk surga. Makin down dia, makin stres nih. Tapi kalau dijanjikan, surga bisa Anda peroleh. Tenang, jangan khawatir. Bukan hanya sekedar percaya, tapi berjuanglah untuk hidup. Semangat kan dia? Ada yang menghibur, ada hiburan. Percaya diri dia tumbuh. Hari-hari ke depannya makin enak. Kenapa? Dia tidak akan stres, tidak akan down. Ya udah ditakut-takutin, Anda bakal penghuni surga, Anda akan dibakar api neraka. Ya udah, pasrah aja. Kalau ada yang kasih giveaway, nah, bisa keluar dari surga, bisa keluar dari neraka. Apa? Ada ticang wampusa, gitu kan? Syaratnya apa? Ya tetap Anda harus bisa berhubungan, pernah membaca sutranya, pernah melihat rupa atau bentuknya, pernah menyebut namanya, ada keyakinannya, ada perbuatan baiknya, ada bertobatnya, ada tekadnya. Nah itu nggak mudah, tapi bisa. Karena Sang Buddha katakan mau di atas mau di bawah, semua ini terus muter-muter dalam samsara.
Tapi lebih baik kita terus menjadi manusia, biar terus bisa menerangi orang sekitar kita. Ya, ada cerita orang yang suka bawa lentera. Tiap malam dia bawa lentera. Ada orang yang kegelapan, dia temenin, dituntun. Atau orang yang katanya ada cerita dulu satu orang biku, kerjaannya dia adalah menerangi orang keluar masuk tamu dari depan, karena wiharanya kan jauh ya, pintu gerbangnya ya sama masuk ke dalam itu jauh dan gelap. Jadi biksu ini kerjanya, tugasnya tiap hari nganterin orang keluar masuk pakai lentera. Suatu saat tangan dia bercahaya, tiba-tiba dia kaget, dia nggak perlu pakai lentera lagi. Kenapa? Tangannya bercahaya. Lah, ini kebaikan menunjukkan jalan pada orang lain, memberikan cahaya kepada orang lain. Tubuh Anda bisa bercahaya. Oh, kayak itu dong, makhluk iti yang ujungnya bisa keluar, ting, ada lampunya gitu ya. Nah, ini memang film planet, tapi film ini untuk apa? Menunjukkan ternyata ada cahaya yang diberikan pada orang lain. Percaya apa nggak percaya, itu tercatat dalam catatan Nikoan Zen, berarti itu bukti nyata. Fang te shou, tangan yang bercahaya, muka yang bercahaya. Ada nama Ilin Kose. Ilin Kose adalah seorang biku yang baik. Jadi dia nurut banget sama gurunya, dia menjalankan hal yang baik. Terus dulunya pas live-nya ternyata dia adalah orang yang buruk rupa, bongkok, mukanya nggak gitu bagus. Terus tubuhnya nggak ada, menjijikan lah, nggak ada orang yang suka ngelihat tubuhnya dia. Tapi tulisan tangannya bagus, cakep, kaligrafinya cakep, bagus, sehingga banyak tulisan-tulisannya itu ditaruh di wihara. Jadi kalau orang lihat, wah sukanya bagus ya, kaligrafinya bagus ya, pasti orangnya ganteng. Sedangkan biku Ilin dulunya, yang dulu nggak pernah mau keluar kamar, minder, nggak pernah. Suatu hari ada seorang saudagar kaya, boleh dibilang sih Tuan Putri lah bahasanya begitu. Tuan Putri ini datang ke wihara, pakai dayan-dayan dikawal, semua suhu juga atau bante, biksu pada menemui yang ngawal. Karena biasanya dia akan bagi-bagi angpau gitu kan. Terus dia lihat ini tulisan tangannya, wah bagus sekali. Pasti yang nulisnya ini ganteng sekali. Penasaran dia. Penasaran. Terus suatu saat dia bilang, biksu kepala, saya ingin bagi-bagi sedikit lah, berdanalah kepada anggota sangga. Tolong besok semua sangga harus keluar dan tanda tangan di kertas. Jadi kerjanya dia apa? Ngelihat tanda tangannya susu gitu. Udah berbaris semua susu yang lain dan tanda tangan, udah semua ini sudah. Tapi tanda tangannya nggak ada yang kayak kaligrafi. Ternyata satu orang yang belum keluar. Terus dia bilang, tolong minta yang belum keluar untuk keluar. Akhirnya keluarlah biku yang tadinya bongkok, jelek. Dan ketika tanda tangan, wah tanda tangannya kok sama, si Tuan Putrinya pingsan karena tidak sesuai harapan, begitu kan? Yang diharapkan mah, yang dipikirin mah, wah keren atau kasep mana gitu kan? Waduh, Piauliang atau apa namanya handsome, Hanswaya, gitu ya. Taunya, oh my, budak dia. Nah, biksu Ilin ini karena ini merasa bersalah, karena si biksunya akan tuannya pingsan melihat penampakannya. Akhirnya dari situ dia bertobat, setiap hari bertobat pada baik saja guru Buddha. Jadi Yause Faman, mulailah dia membacakan Yause Chong, membacakan Yause mantra, meditasinya baik saja guru, terus-terusan setiap saat. Kehidupan mendatang. Karena siapa yang membacakan Buddha Liuli Kuang Rulai atau Buddha dengan Lazuardi, dia kan wajahnya seperti kristal, ganteng atau cantik, transparan gitu kan. Nah, Ilin Kose terlahir dengan wajah yang sangat sempurna, ganteng.
Nah ternyata pas live-nya dulu Tuan Putri itu lahir lagi jadi saudagar kaya anaknya begitu. Dan kemudian ini mah kagak pakai sumpet-sumpetan. Ketika dia datang ke wihara, ada yang bagian melayani siangteng namanya, yaitu melayani altar, putra altar. Ketika itu dia langsung jatuh cinta dengan biksu ini, sangat ganteng banget. Nah akhirnya ada banyak lah ceritanya, panjang ya. Nah, cerita ini nggak jadi ceramah saya. Nah, Anda baca aja bukunya Yilin Kose atau filmnya. Lalu saat dia sakit mau minta nikah, nah akhirnya bikunya bohwat karena gurunya bilang, kamu ambil bodhisattva sila, ada yang sakit kamu harus menyembuhkan. Intinya dia dipaksa lah menikah begitu ya, paksa lepas jubah dengan sangat berat. Akhirnya dia lepas, tapi dia bilang sama jubahnya, tenang, aku akan kembali. Gimana cara kembalinya? Nanti dia penasaran. Ya lanjut lagi. Ini tadi hanya menyinggung seorang biksu yang mukanya ganteng banget, mukanya bagus banget. Kenapa? Karena dia mau berubah, karena dia mau bertobat, karena dia mau mengembangkan kasih sayang inner beauty. Jadi orang yang sekarang jelek jangan khawatir, masih ada hidup mendatang. Kalau Anda mau diberkati dengan wajah yang bagus, cahaya yang bagus, baguskan dulu hati kita, baguskan dulu tekad kita, baguskan dulu perbuatan kita, sehingga cita-cita kita akan tercapai. Dalam Buddhism nggak perlu khawatir ketika kita udah sukses, jangan sombong gitu kan. Lalu mulai melayani, jangan minta dilayani, jangan cuma mau minta, tapi Anda harus belajar memberi. Kenapa? Ini udah hukumnya, siapa yang memberi akan mendapatkan. Kalau berdana kita ngitung-ngitung dulu. Kalau buat makan dari yang gede ke yang kecil. Kalau buat berdana dari yang kecil dulu ke yang gede. Mana yang mau dikeluarin gitu kan? Beda. Untuk kepentingan Anda belanja apapun dari yang gede ke yang kecil. Kalau buat berbuat baik mikir dulu dari yang kecil ke yang gede. Akhirnya rezeki Anda juga ketakar segitu-gitu aja. Nah kalau orang yang tulus, siapa butuh bantuan, saya bisa bantu apa? Sebisa saya, jangan over juga, harus pakai kebijaksanaan. Orang nggak mampu, tapi mau berdananya kayak orang mampu, malu kalau nggak dana segini. Ya itu namanya nggak punya kebijaksanaan. Berdana itu yang penting tulus, ikhlas. Saya mau berapa? Kemampuan saya berapa? Saya tulus. Orang berdana 1.000 buat orang yang memang mata pencariannya di bawah 500.000. Sama orang yang berdana 5 juta, tapi penghasilan dia 5 miliar. Gedean mana? Ya gedean yang kecil. Kenapa? Dia mau mengeluarkan, sedangkan itu penghasilan yang gede, tapi dananya kecil. Ini bukan masalah timbang-timbangan, tapi masalahnya adalah keikhlasan dan kebijaksanaan. Saya nggak mampu pakai uang, saya bisa pakai tenaga, lakukan dengan tenaga. Saya nggak punya tenaga saya lemah, tapi saya bisa kasih nasihat, lakukan dengan nasihat. Saya nggak bisa kasih nasihat lakukan dengan pikiran baik. Udah. Kalau orang lain berbuat baik, Anda cukup. Semoga dia berbahagia, semoga dia sejahtera, semoga keluarga lancar. Kasih doa, itu udah lebih dari cukup. Jadi jangan dibalik. Saya mampu saya doain orang aja udah cukup. Ya iya, jangan dibalik. Nah, hidup sosial, bersosial. Kenapa pakai sial ya? Kenapa makin kita jadi baik, tapi kenapa makin sial? Ya itu pada saat Anda menanam kebaikan, karma buruk Anda berbuah. Nggak terima saya udah berbuat baik nih. Tapi kenapa saya makin musibah ini datang, musibah itu datang, ini masalah. Halo, kita di alam manusia. Umur kita paling lama berapa sih? 75 rata-rata sekarang, rata-rata. Kemalangan, penderitaan muncul di saat kita jadi manusia. Atau Anda seumur hidup maunya happy terus, tapi penderitaannya nanti kalau kita udah meninggal. Dibayarnya di mana? Di alam bawah.
di neraka lah, di alam setan lah, di alam peta lah, atau alam asura lah, alam binatang lah, atau mending dibayar di alam manusia. Dikasih lunas dulu, dikasih susah dulu, tapi nanti naik ke atas. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Bayar dulu sekarang, terus naik, atau sekarang nggak usah bayar, dikasih gratis, dikasih voucher, dikasih refreshing, tapi bayarnya nanti. Mau bayar yang mana? Orang mau milihnya sekarang enak suhu, nanti naik suhu. Nah itu yang nggak mau rugi punya. Nah kalau dikasih pilihan, terimalah. Kalau Anda sekarang dikasih bahagia terus, Anda harus bersyukur. Harus menanam terus. Jangan lupa nanam. Kalau Anda dikasih penderitaan dalam dunia ini, harus juga bersyukur. Terima kasih kamsahamnida. Wah, kebaikan saya lagi diproses, karma buruk saya lagi berbuah. Kan dibayar, bayar utang. Kalau utang udah dibayar, lunas. Mungkin harus bayar utangnya itu gede banget. Harus siksaan neraka berapa tahun, berapa puluh kalpa. Tapi karena kebaikan akhirnya ya udah siksaan jadi alam manusia aja. Diskonnya udah berapa banyak. Tapi Anda dikasih kesempatan untuk naik ke surga atau jadi manusia lagi. Minimal kalau kita jadi manusia lagi, kita dikasih kesempatan untuk berbuat lagi. Ini mah lupa. Dulu pas live kita, masa lalu kita itu udah orang yang dikasih kesempatan lahir lagi supaya bisa memperbaiki lagi. Ternyata kita lupa diri. Nah, gimana udah jadi manusia, kagak jatuh ke alam bawah, hidupnya enak, lupa diri untuk menanam kebaikan. Nah, ketika kita lupa diri ini, ya otomatis next life jangan harap dikasih kesempatan lagi. Jadi nggak usah pikirin Anda dulu siapa, nggak usah pikirin juga Anda nanti kemana, tapi pikirin momen ini. Saya tadi mau berubah, saya kemudian bisa menghancurkan ego saya, mulai menjadi pelayan, mulai mau menanam, mulai memperbaiki dan memikirkan masa tua saya, dan yang penting hidup happy aja. Tapi kan hidup nggak selamanya happy, nggak punya duit gimana happy? Halo? Masih bisa tidur di ranjang? Di Amerika berapa banyak direktur mantan-mantan perusahaan kolaps, dia bayarin karyawannya, dia nggak punya uang, sekarang jadi homeless. Di negara lain berapa banyak karena perang, tiba-tiba tadinya makmur, hancur berkeping-keping, nggak sempat bawa apa-apa, akhirnya sekarang merana tidak bisa makan. Belum lagi peperangan, Anda babak belur, bonyok dan segala macam. Berapa banyak di negara lain yang sekarang sedang kelaparan, busung lapar. Berapa banyak yang tiba-tiba kena bencana. Ya bersyukurlah. Masih banyak bersyukur. Saya nggak punya kerjaan Saya lihat tuh di mana tuh di sosial media banyak yang pada jualan, ngomong dari pagi sampai malam, kadang-kadang sampai pagi lagi. Dia jualan lumayan. Ada yang sharing, tadinya dia takut, tapi begitu dia jalan jadi kedemenan dia. Cuma ngomong, tapi tuh kayaknya ngejar apa ya sampai pagi gitu jualan online. Yang baik-baik aja, jalan tengah, jangan terlalu capek. Tapi ada jalan, semua pasti ada jalan. Saya lihat dari dulu tukang makanan nggak pernah dia berhenti jualan. Tapi kalau ditanya gimana bang, lumayan lah bisa kebeli ini kebeli itu di kampungnya. Kalau di Jakarta ya dia ngontrak, tapi di kampungnya dia kaya gitu kan. Semakin rame dari gerobak bisa buka warung kecil-kecilan, dari warung bisa punya ruko. Tapi ada juga loh yang terbalik, dia dipikul ya, ramenya setengah mati. Begitu dia punya tempat sepi, ada yang begitu. Kenapa? Ternyata ada takerannya. Rezeki itu emang udah ketaker. Jadi jangan serakah. Kok bisa ketaker? Karena wadah Anda kecil. Tapi kalau wadah kita besar, kita selalu besar hati, selalu bersyukur. Yang nggak mungkin ditakerin. Yang taker itu orang kalau hitung-hitungan.
Semakin hitung-hitungan seseorang, semakin lebih kecil takarannya. Kenapa? Semakin rela seseorang, semakin besar takarannya. Atau kadang-kadang nggak perlu ditakar, ngalir terus. Itu prinsip hukum dalam kehidupan. Dengan menyadari hukum kehidupan ini, maka kita akan mampu menerima hidup ini apa adanya. Ketika kita mampu menerima hidup ini apa adanya, kita mampu menjalani hidup ini apa adanya. Ketika kita mampu menjalani hidup ini, kita bisa lulus sebagai manusia. Tapi kembali ke awal, Anda sila, Anda tidak melakukan pembunuhan apapun, Anda tidak melakukan pencurian, Anda tidak melakukan perbuatan salah, menyimpang, Anda juga tidak berdusta, Anda tidak mabuk-mabukan. Ini yang membentengi diri kita. Anda lakukan samadhi, berkesadaran, bisa memaafkan, bisa membuat hidup ini lebih baik, bisa membuat kita menolong banyak orang lagi, maka kita akan bahagia. Itu prinsip hidup. Nah, di sini dari Instagram ada yang bilang, benar suhu, saya sudah membuktikan. Ya, beliau bermain di ekspedisi kali ya. Dia meneruskan usaha orang tuanya, tapi kebaikannya banyak. Proses perjuangannya juga banyak. Belajar meditasi, belajar sabar, belajar berbuat baik, dan anak-anaknya juga mendukung. Ya, katanya berhasil dia. Nah, kita ada calon-calon yang baru mau memulai. Silakan dibuktikan. Karena ajaran Dhamma, ajaran kebenaran itu bukan untuk didengar doang. Sekarang nih pada denger ini, seneng ya. Besok mah manut-manut. Ya, PR. Hati harus besar. Ya nggak? Kalau kita besar, kita akan maju. Jangan baru ditoel dikit. Jangan. Justru yang saya katakan kemarin juga dalam ceramah ya di Surabaya, Dewadatta adalah sparring partnernya Buddha. Tanpa Dewadatta maka Buddha tidak pernah akan tercerahkan. Jadi orang itu harus bisa menerima kritikan, terima saran, harus mau memaafkan, harus mau memberikan kesempatan, baru berkembang. Orang yang nggak pernah dipres, dia nggak tahu rasanya perjuangan. Tapi orang yang ngepres, kalau dia kelewat ngepres orang, itu namanya super tega. Dia tidak ada liang sim namanya, nggak ada hati yang baik. Jadi orang harus pas-pas. Dipres harus lihat kapasitasnya. Orang ini nggak sabaran, Anda pres, mental, Anda babak belur, bonyok, pukul sama dia, diajar sama dia. Orang ini punya kesabaran, dipres dia belajar. Ada orang makin dipres dia jatuh, daya tahannya mental, dia nggak mampu untuk dipres terus. Akhirnya dia down, stres. Jadi kita harus bisa melihat kadar. Sang Buddha katakan ada 4 jenis manusia. Manusia yang pertama, nggak usah dicambuk seperti kuda, ibaratnya seperti kuda. Nggak usah dicambuk, dia tahu. Kalau dia harus lari cepat, dia lari cepat. Kalau dia harus lari pelan, dia lari pelan. Kalau dia harus makan, berhenti, istirahat, dia tahu kapan dia istirahat. Itu manusia jenis pertama, punya kesadaran, nggak usah disuruh-suruh. Mau ngapain, dia ada inisiatif. Waktunya apa, dia bisa lakukan dengan baik. Manusia jenis kedua, harus dikasih orderan dulu. Dia harus dikasih tahu dulu mau kemana, nanti di mana istirahat, nanti di mana makan, nanti di mana tidur. Harus dikasih order, SOP harus jelas. Ini tipe manusia kedua. Manusia yang ketiga, udah tugas sudah dikasih tahu, udah dikasih penjelasan, udah dikasih arahan, tapi harus dipecut. Kalau nggak dipecut, entah dia kenceng, entah dia lambat, entah dia males. Jadi harus ngomongin terus, harus dipecut terus, dikasih semangat terus, baru dia bisa nyampe tujuan. Manusia jenis keempat seperti kuda yang udah nggak mau lari, udah dipecut, udah dicambuk, udah diseret, dia nggak mau jalan. Atau udah disakitin, dia jalan suka-sukanya. Ini jenis manusia keempat. Nah, kalau jadi manusia yang keempat ini adalah yang muyung, nggak ada gunanya, nggak bisa bermanfaat, percuma jadi manusia.
Karena apa? Udah ngeyel, keras kepala, susah, nggak bisa dibilangin. Ya udah, hidupnya jangan harap bisa berubah. Hidupnya cuma ngikuti suka-sukanya dia. Manusia jenis ketiga, dia harus dikasih support, dikasih semangat, baru bisa sampai tujuan. Kalau dia sendirian, dia akan melempem mati juga. Kalau nggak ada yang dukung, orang tua nggak dukung, teman nggak punya, lingkungannya kecil, bagaimana dia bisa berjalan? Mau dipecut juga dia nggak ada arah, nggak ada tujuan, akhirnya melempem, mati juga. Manusia jenis kedua baru punya harapan, Manusia jenis pertama sudah dikategorikan manusia yang sukses, berkesadaran. Maka tingkat 4 level manusia ini akan diuji dengan apa? Kesadaran. Ketika Anda sudah sadar, Anda akan maju. Kemarin percakapan Bante di Rapunyo apa? Anda sudah sadar? Kalau sudah sadar ya Anda sudah Buddha. Jadi Buddha itu adalah orang yang tercerahkan, yang tersadarkan. Nggak usah disuruh-suruh. Dia akan tercerahkan, otomatis sempurna karena sadar sempurna, begitu. Nah kalau kita siswa-siswanya baru sadar, harus disadarkan. Maka ada Srawaka Buddha. Srawaka Buddha harus ada sama Sang Buddha. Ada yang kasih tahu, ada yang kasih panduan, ada yang bimbing, ada yang ceramah, ada yang mendengar, ada yang mempraktekkan dan menjalankan, dan ada yang mencapai. Karena ada panduan yang jelas. Ini baru disebut Srawaka Buddha. Inilah kita. Kita harus dibimbing, kita harus jalan, atau kita harus dipecut, atau kita dicuekin aja. Kalau Anda sudah dicuekin, udah nggak ada lagi orang yang mau peduli sama Anda, udah nggak ada yang mau nasehatin. Udahlah, percuma lah dia membohot lah, udahlah meyung lah. Udahlah, habislah Anda. Kalau ada yang masih perhatian, harus kamsahamnida, terima kasih, gitu kan? Kenapa? Dia masih perhatian sama kita. Itu dia. Oke, pada hari ini adalah tentang bagaimana kita bisa menerima kehidupan, belajar kehidupan, menjalani kehidupan dan melewati semua kehidupan dengan mulus dan lulus. Ada pertanyaan, silakan. Yang di rumah ada yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada, boleh makan. Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, kita cukupkan kebaktian kita pada malam hari ini. Besok kita kebaktian lagi ya. Bener ya besok ya? Ya, capgo. Kalau mau meditasi besok, kita mulai lagi kayak kemarin aja. Jam 2 ya. Jam 2 sampai jam jam 3 aja deh. Jam 3 sampai jam 5. Ya, jam 5 makan, jam 6 kebaktian ya. Pagi ada sangkung jam 10 sampai jam 11. Oke? Setuju? Ya. Terima kasih. Amitofo. Semoga semuanya hidup berbahagia, semoga semuanya memperoleh pencerahan, semoga semuanya memperoleh kedamaian dan kedamaian serta ketenangan batin. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Amitofo. Yang di rumah, Amitofo. Jocelyn mau ngajar besok ya. Ada orang jauh ya. Benar ya? Salah orang nggak? Enggak kan? Oh ya benar. Oke, thank you. Amitofo.